Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Danur Kholis, bisa dipanggil Danu, dan kode asisten saya di AR. Oke, pada hari ini saya akan membahas salah satu terusan dari modul 3, salah satu varian dari tree, yaitu binary search tree. Oke, jadi tujuan praktikum kita pada modul 4 kali ini yaitu yang pertama adalah memahami konsep dasar binary search tree atau BST dan perbedaannya dengan binary tree biasa. Kemudian kita akan mengimplementasikan struktur data BST dalam bahasa programan C++ untuk Arduino. Dan yang terakhir adalah menganalisis kompleksitas waktu dari berbagai operasi BST dalam kondisi balance dan unbalance. Oke, untuk alat dan bahan seperti biasa, kita menggunakan PC atau laptop, kemudian masih menggunakan website yang sama yaitu Tinkercad. Jadi apa sih binary search tree itu? Jadi binary search tree atau BST adalah pohon biner. Pohon biner yang kalau kalian ikutin modul 3 kemarin, di mana ada aturannya pohon biner itu yang hanya memiliki 0, 1 atau 2 anak tidak lebih. Nah, sedangkan BST itu pohon biner yang memiliki aturan tertentu di mana setiap nilai di subtree kiri lebih kecil dari root dan setiap nilai subtree kanan lebih besar dari root. Aturan ini membuat BST lebih terorganisir dibandingkan binary tree biasa, sehingga pencarian, penyisipan, dan penghapusan data bisa dilakukan lebih cepat, yaitu rata-ratanya O log n jika pohon seimbang. Ntar gue jelasin kenapa harus pohon seimbang. Oke, next. Jadi binary search tree itu contohnya seperti ini, dimana kalau kalian bisa lihat dalam tree-nya ini, kalau kalian lihat root-nya itu kan 12. Nah, otomatis kalau kalian baca tadi aturannya di mana si bagian kiri dari root itu harus lebih kecil daripada root-nya, sedangkan bagian kanan harus lebih besar. Nah, kalau kalian lihat di sini kan 12. Nah, di sini 8. Nah, berarti ini udah sesuai dengan aturannya. Dan kemudian di sebelah kanannya itu 18. Nah, begitu pula dari 8 nih. Nah, di sebelah kiri 8 harus lebih kecil dan di sebelah kanan 8 harus lebih besar dari 8 itu juga, dan begitu seterusnya. Oke. Kemudian algoritma yang dipakai dalam binary search tree. Yang pertama ada algoritma insert, di mana algoritma ini dimulai dari root sebagai titik awal. Jika nilai yang akan disisipkan lebih kecil dari node saat ini, sistem akan bergerak ke subtree kiri. Jika nilai lebih besar, sistem akan bergerak ke subtree kanan. Ketika mencapai posisi 0 atau kosong, sistem akan membuat node baru di lokasi tersebut. Dan jika ditemukan nilai yang sama dengan node exciting, sistem akan mengabaikan penyisipan untuk menghindari duplikasi data. Nah, seperti yang kalian tahu guys, di binary search tree kan kita punya aturan ya, di mana subtree yang kiri dari root itu harus lebih kecil daripada rootnya, sedangkan yang kanan harus lebih gede. Maka kita perlu sebuah algoritma untuk menempatkan node-node tersebut sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan. Nah, itulah fungsi dari algoritma insert ini, di mana dia bakal ngeletakin node-nya, apakah dia bakal di kanan atau di kiri. Next. Nah, kemudian ada algoritma search. Algoritma search dimulai dari root sebagai node awal. Jika nilai yang dicari sama dengan nilai node saat ini, data berhasil ditemukan. Nah, jika nilai dicari lebih kecil dari node saat ini, pencarian dilanjutkan ke sub kiri. Nah, jika lebih besar, pencarian akan beralih ke sub kanan. Dan apabila pencarian mencapai posisi 0, tanpa menemukan nilai yang dicari, sistem akan mengembalikan hasil tidak ditemukan. Ntar saya jelasin untuk lebih lanjutnya. Kemudian ada perbandingan BST dengan linear search. Perbedaan BST dengan linear search dalam searching array. Contohnya ada array isinya 8, 4, 12, 2, 6, 14, dan seterusnya.
Nah, linear search pada array memiliki karakteristik khusus terburuk yang mengharuskan pengecekan seluruh elemen 15. Rata-rata memerlukan pengecekan 7 sampai 8 elemen dan kompleksitas waktu ON. Jadi dalam Dalam linear search, kalau kalian tahu, kalau semisalnya dia oke lah, untung-untung dia hanya mencari 8, maka dia cuma satu kali iterasi. Bagaimana jika dia mencari angka terakhir atau contohnya pada kasus ini angka 15? Maka dia akan membandingkan dari awal 8 apakah dia sama dengan 15, jika tidak dia lanjut ke 4. 4 apakah dia sama dengan 15, jika tidak dia lanjut ke 12 sampai seterusnya sampai 15, sehingga kompleksitas waktunya cukup tinggi, yaitu ON. Sementara BST search dalam kondisi seimbang hanya memerlukan pengecekan maksimal 4 level pohon dengan rata-rata pengecekan 3 sampai 4 elemen dan kompleksitas waktu O log N yang jauh lebih efisien. Jadi dari sini saja kita sudah tahu apa perbedaan dari segi kompleksitas waktu itu sangat-sangat berbeda. Dimana kalau kita menggunakan linear search itu memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan kalau kita menggunakan BST lebih hemat waktu atau kompleksitasnya rendah. Nah, kita masuk ke implementasi BST. Di sini ada set recursive atau dalam BST adalah metode searching yang menyesuaikan dengan bentuk BST. Karena dalam BST bagian kiri root harus lebih kecil dari root bagian kanan, root harus lebih besar dari rootnya sendiri, maka digunakan metode searching seperti ini agar lebih efisien. Nah, karena dalam BST itu terdapat aturan seperti yang gue jelasin tadi, sehingga kita butuh salah satu search yang memudahkan kita buat yang sesuai dengan BST ini. Nah, search recursive ini menggunakan tipe bool di mana hanya mempunyai nilai false, 0 atau 1 atau true. Jika value-nya sama dengan 0, maka akan mengeluarkan nilai false. Jika value-nya sama dengan not, maka mengeluarkan nilai true. Jadi, kalau kalian lihat di sini guys, dia menggunakan tipe bool karena di sini ada 3 kondisi kan. Dimana kalau dia 0, nodenya sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan false. Sedangkan jika value-nya sama dengan not data, maka dia akan mengembalikan true. Jadi ketika value ini angka yang dicari ya guys, yang kita masukkan tadi. Kalau misalnya kita masukkan 20, maka value-nya 20, sehingga yang dicari dalam tree itu nilai 20. Apakah dia udah sama dengan datanya? Jika dia udah sama, maka dia true. Tapi jika tidak, maka kita lihat kondisi ketiga, di mana apakah value-nya itu kurang dari not data. Nah, jika kurang, maka dia akan ke kiri. Nah, seperti seperti yang udah dijelasin tadi, di mana BST itu rootnya kalau ke kiri itu udah pasti lebih rendah. Makanya kalau misalnya value-nya itu lebih rendah daripada not data yang sekarang, maka dia akan cari ke kiri lagi. Nah, sedangkan kalau dia kebalikan dari ini, else-nya, kalau misalnya value-nya lebih dari not data, maka dia akan ke kanan. Kemudian ada fungsi untuk insert recursive. Ini bertanggung jawab untuk membentuk binary search tree. Fungsi ini menaruh nilai yang lebih kecil sebelah kiri root dan lebih besar di sebelah kanan root. Seperti yang sudah saya jelasin tadi. Nah, ini tuh salah satu fungsi yang paling penting dalam BST. Kenapa? Karena ini yang berfungsi buat ngeletakin datanya dia bakal ke kanan atau ke kiri. Nah, ini salah satu contoh implementasinya gue bakal jelasin secara umum. Jadi ini bagian atas ini buat inisialisasi aja fungsinya seperti biasa. Kemudian kita buat pointer BST node strut sama dengan 0. Kemudian integer untuk menghitung jumlah node-nya. Kemudian ini buat create node atau fungsi buat membuat node-nya.
dimana saat new node-nya sama dengan new BST node, dimana new node-nya ke data sama dengan value dan leave 0, maka dia akan kembali ke new node. Kemudian ini fungsi untuk insert resource type-nya, seperti yang gue udah jelasin tadi, untuk insert resource type dan search resource type-nya. Kemudian ada find minimum. Nah, ini tergantung lagi soalnya minta apa, guys. Nah, biasanya minta nilai minimum dan maksimumnya kan. Nah, kalau nilai minimum, kan sih kita udah tahu kalau BST itu pasti yang lebih kecil dari rootnya pasti di sebelah kiri. Nah, otomatis di find minimumnya, dia bakal, kalau misalnya sama dengan nol, dia bakal ditolak 1 atau dia akan false. Nah, tapi dia bakal tetap ke kiri selagi kirinya nggak sama dengan nol. Kemudian nilai sekarang itu sama dengan apa nilai yang sekarang ke kiri. Kemudian dia akan kembali ke data lagi. Pokoknya dia akan terus ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri sampai dia udah nol, guys. Sampai udah mentok, sehingga dia bakal dapat nilai dari minimum. Kemudian untuk maksimumnya sama seperti tadi, dia bakal ke kanan. Bedanya dia bakal ke kanan terus, kanan, kanan, kanan. Soalnya ke kanan itu udah pasti nilai yang lebih tinggi daripada rootnya. Nah, sehingga kalau kita telusurin terus sampai kanan, sampai ujungnya, sehingga kita bisa menemukan maksimum nilainya. Kemudian in order seperti yang udah dijelasin pada modul 3 kemarin, di mana perbedaannya kalau misalnya kita in order, post order sama pre-order cuman terletak pada serial print-nya, dimana kalau in order dia di tengah, kalau pre-order dia di atas, dan post order dia setelah node left dan node right-nya. Kemudian ada fungsi untuk ngeprintnya. Kemudian masuk ke point setup, dimana kita seperti biasa kita serial begin dulu biar serialnya bisa jalan. Kemudian kita masukin nilai-nilainya, dimana kita di sini ada node 50, 30, dan ketika kita memasukkan nilai ini, maka di bagian insert resource-nya dia bakal memasukin nilai-nilai ini sesuai dengan aturan-aturan BST, di mana rootnya sebelah kanan root akan lebih besar daripada rootnya, dan sebelah kiri akan lebih kecil daripada rootnya. Kemudian kita ini buat apa? Buat nyari nilai 40. Kemudian ini buat apa? Nampilin datanya, apakah dia udah ditemukan atau tidak ada di BST. Dia memanggil apa? Dia memanggil fungsi search resource. Nah, dan ini buat nampilin nilai minimum dan nilai maksimumnya. Sehingga outputnya bakal seperti ini. Oke, jadi langsung saja binary search tree. Analisis penggunaan memori BST. Jadi setiap node binary tree atau BST membutuhkan 6 byte memori yang terdiri dari 2 byte untuk data dan 4 byte untuk 2 pointer child. Dimana dengan overhead sebesar 65%, struktur ini sebenarnya kurang efisien dalam penggunaan memori, namun tetap ideal untuk dataset yang membutuhkan pencarian dan penyisipan data secara tepat karena keunggulan cepat untuk aksesnya. Jadi tergantung penggunaan lagi, guys. Kalau sebenarnya ini kurang efisien untuk kalau misalnya kita mau hemat memori, tapi dia tetap ideal buat data yang kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh untuk penyisipan data secara cepat. Nah, kemudian ini perbandingan strukturnya, BST dan struktur lainnya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Nah, dari kompleksitas waktu, rata-rata tuh hash itu lebih unggul, di mana dia operasi dasarnya O1, namun dia tidak mendukung range query. Array efisien dalam memori, tetapi insert atau delete lambat ON. BST menawarkan keseimbangan O log n dengan dukungan range query dan sorted output otomatis. Jadi, seperti yang saya bilang tadi,
ini sesuai kebutuhan lagi. Kalau kalian butuhnya yang apa, pengen yang efisien, yang seimbang, kemudian dia ada dukungan range query, kalian bisa mengambil BST. Kalau enggak, kalian mending mengambil hash dengan kompleksitas waktu yang lebih rendah. Kemudian apa yang faktor-faktor yang memengaruhi performa BST? Jadi performa BST itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti apakah pohon tersebut seimbang atau enggak. Nah, kalau pohonnya tidak seimbang, dia bisa kompleksitas waktunya bisa menurun hingga ON. Sedang pengisian data secara acak dan distribusi dengan data merata cenderung menghasilkan struktur pohon yang lebih seimbang dan performa yang lebih baik. Nah, contohnya seperti ini, demo balancing. Contoh unbalance-nya ya. Nah, ketika kita memasukkan data seperti ini, maka dia kan bakal ke kiri terus ya, sehingga uh, dia gak balance guys. Jadi bagian level dan anak-anaknya gak balance, sehingga kompleksitas waktunya lebih tinggi, high-nya 15 dan maksimal share step-nya 15. Nah, sedangkan kalau misalnya kita buat balance tree seperti ini, di mana kanan dan kiri subtree-nya itu seimbang, kita cuma membutuhkan high-nya 4 dan maksimal share step-nya cuma 4. Jadi kompleksitas waktunya tentu sudah jauh berbeda. Perbandingan performa dari kedua demo, perbedaannya sangat signifikan, di mana balance BST memiliki tinggi sekitar 4 mendekati log 215, sedangkan unbalance BST memiliki tinggi 10 yang bersifat linear. Perbedaan ini mengakibatkan unbalance BST dapat 2,5 kali lebih lambat dalam proses pencarian dan menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pohon untuk performa optimal. Nah, seperti yang gue jelasin tadi. Nah, apapun solusinya untuk masalah performa BST, maka dari itu beberapa pendekatan diterapkan dalam menghadapi masalah unbalance BST. Beberapa pendekatannya ada dengan apple tree atau red black tree yang merupakan termasuk self-balancing tree karena secara otomatis menjaga keseimbangan pohon setiap operasi insert atau delete. Ini seperti yang udah jelasin atau udah dipelajarin dalam modul 3 kemarin. Nah, ini untuk soal TP kalian kerjain ya. Ini udah gue jelasin tadi apa itu binary search tree, kemudian fungsi insert recursive atau dalam bahasa Anda sendiri, kemudian sebutkan tree yang termasuk ke dalam self-balancing. Udah gue jelasin tadi. Nah, kemudian ini ada materi ekstra. Jadi dalam modul kali ini beda dari modul-modul sebelumnya, di mana kita kali ini bakal memakai semacam output. Kemarin kan cuman nampilin di ininya ya, apa namanya, monitornya atau nampilin di Arduino, cuman nggak ada outputnya yang dilihat secara nyata. Sekarang ada. Nah, materi ekstra ini jelaskan bagaimana sistem pin out pada Arduino bekerja, karena dalam modul rangkaian akan diminta merangkai sendiri alat kalian. Nah, Arduino Uno R3 memiliki 31 physical pin, 20 programmable pin, dan 14 digital pin, dan 6 analog pin. Nah, kalau kalian di sini, lihat di sini, ini tuh analog pin guys. Yang A0, A1, A2, A3, A4, A5. Jadi fungsinya apa? Nah, jadi fungsinya dia buat menerima sinyal analog. Sinyal analog contohnya dari sensor biasanya. Biasanya sensor kan analog ya, ininya apa? Outputnya. Nah, dia bakal masuk ke sini. Nah, sedangkan di sini digital print-nya analog print maksudnya. Nah, digital maksudnya, mohon maaf, digital. Jadi biasanya yang ditaruh di sini tuh yang output atau digital outputnya, biasanya apakah itu lampu atau buzzer, servo, dan lain-lain. Ataupun bisa input juga. Input contohnya kita yang modul 1 kemarin pakai push button. Nah, itu contoh-contoh penggunaan dalam pin-pinnya. Kemudian dalam praktikum ini, raw pin yang dominan dipakai adalah bagian digital pin dan power pin. Power pin dan fungsinya seperti yang bisa kalian lihat.
Di sini ada UR memberikan tegangan frekuensi biasanya 5 volt. Kemudian ada reset, jika pin reset dihubungkan dengan tegangan rendah, low atau 0 volt, maka Arduino akan melakukan proses reset, yaitu memulai ulang seluruh program yang berjalan sama seperti ketika tombol reset board ditekan. Nah, ada reset, ada 3,3 volt. Ini buat tegangan 3,3 kerangkaian, ada 5 volt. Kalau kalian perhatiin di pin-pinnya tadi, ini memberikan tegangan sebanyak 5 volt. Kemudian ada ground buat jalur negatif dan V-in atau pin berfungsi untuk jalur masukan atau eksternal biasa bagi Arduino. Nah, digital pin berfungsi mengirimkan sinyal high atau low sesuai dengan logika yang dibuat dalam Arduino. Contohnya pin sesuai. Jadi apa maksud high atau low itu, guys? Jadi high itu bisa dibilang 1 atau low itu bisa dibilang 0. Jadi dalam rangkaian LED terhubung pin 7 digital, maka LED tersebut akan mengambil sinyal Arduino keluaran pada pin 7 dan bagian lainnya terhubung ke ground. Katoda, nah ingat ya guys, katoda itu terhubung ke pin sinyal atau pin yang dapat memberikan tegangan, sementara anoda berperan sebagai bagian negatif yang terhubung ke ground. Nah, udah next aja. Kemudian ada digital pin. Nah, berfungsi untuk mengirimkan sinyal high atau low sesuai dengan logika yang dapat dibuat dalam Arduino melalui pin yang sesuai. Contoh berikut ini kode yang digunakan sebelumnya. Fungsi barisan pertama adalah deklarasi pin apa LED tersebut. Nah, ini ya. Jadi kita harus definisikan dulu LED-nya tuh pin di berapa, guys. Jadi sesuaiin, kalau misalnya kita pasang di pin 7, maka tulisnya pin 7, jangan pin-pin lain. Kemudian lalu pin mode berfungsi untuk menentukan cara kerja pin tersebut, apakah sebagai output atau input. Nah, ini pin mode. Nah, ternyata dia sebagai output. Kemudian ada digital write untuk menentukan state di pin tersebut. Sedikit catatan, bila kalian menggunakan pin yang berlawanan dengan maka tidak perlu ditulis kurangnya dalam deklarasi. Contohnya pin min 10 dideklarasikan jadi 10 aja. Jadi kalau kalian lihat di Arduino ya, nah ini kan ada kayak kurang ya, kurang 10, kurang 9, kurang 11. Nah, kalian nggak perlu tulis kurangnya, guys. Kalian cuma perlu tulis 11, 10, 9-nya, 6, 5, dan lain-lain. Kalian nggak perlu tulis minusnya. Oke. Nah, contoh lain menggunakan servo. Nah, servo ini punya 3 pin sinyal kan. 3 pin sinyal yaitu power, signal, power, dan ground. Signal terhubung pin digital untuk menerima sinyal Arduino, power ke 5 volt untuk menyalakan komponen, dan ground ke GND. Ya, seperti yang kalian pada gambar ini, dimana yang signalnya bakal terhubung ke 6 ini, kemudian powernya terhubung ke 5 volt, dan groundnya terhubung ke ground. Nah, servo ini agak sedikit berbeda ya, guys. Jadi kalau servo itu diwajibkan masukkan include library servo. Jadi kalau nggak dimasukin ini, dia gak bakal nyala. Nah, setelah itu pemanggilan servo dipindahkan menjadi my servo. Jadi buat panggil itu kita pakainya my servo kalau di sini ya. Sebenarnya nama apapun bebas kalian gunakan untuk menamai servo kalian. Lalu deklarasikan pin servo, pin 6. Nah, pin 6 ini notnya ya. Walaupun pin 6 tertulis pin 6, ya kalau kalian lihat yang seperti gue bilang tadi, tetap ditulis 6 aja, guys, bukan minus ya, minus 6. Setelah itu fungsi stop attack servo, dimana dengan pinnya dan di write-nya di-defaultkan ke 0 derajat. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, ini buat soal TP kalian. Apa yang terjadi di coupling, kalian baca sendiri. Komponen masuk ke 5 volt Arduino, jelaskan dengan bahasa Anda. Jadi kalian jelasin dengan bahasa kalian sendiri aja. Kemudian master write 70, fungsi dari baris tersebut. Nah, fungsinya apa ya, guys? Kalau kalian lihat. Kalau kalian lihat tadi yang ini tuh fungsinya sebenarnya apa? Soal kode diberikan root buatlah binary tree. Ya, kalian buat sesuai kodenya.
seperti yang gue jelasin tadi dan lain-lain. Oke. Oke, mungkin kita lanjut saja langsung ke penerapannya pada tingkat kerja. Di sini gue udah punya rangkaian, di mana rangkaian ini ada beberapa komponen, yaitu buzzer atau kalau di sini namanya piezo. Kemudian gua ada 2 LED. Ini resistor buat pengaman biar LED-nya gak meledak, guys. Kemudian seperti biasa kita pakai microcontroller yaitu Arduino dan kabel-kabel penghubungnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, guys, ini kan 5. Ini apa? Bisa dibilang PCC atau sumber tegangan, gimana tegangannya udah pasti dihubungin ke plus. Oh, gue mau jelasin. Di sini kan kita pakai board ya. Nah, di board itu kalau kalian lihat di sini kan ada lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang ini ternyata bakal terhubung satu sama lain per kolomnya. Jadi kalau kalian lihat di sini kolom 1 ya. Nah, ini dari ini itu satu jalur atau terhubung satu sama lain. Nah, tapi ini dengan ini tuh enggak. Jadi kalau misalnya kalian letakkan kabel di sini terus terhubung di sini, itu sama aja, guys. Jadi nggak perlu. Jadi mau kalian letakin di sini itu sama aja. Karena kenapa? Karena ini kehubung. Nah, sama juga yang di bawah ini. Nah, kecuali yang ini nih, yang di atas sama di bawah nih. Nah, biasanya ini buat naro ground atau positif negatif sumber tegangan. Nah, dia ke samping. Kalau ini kan ke bawah. Nah, kalau ini ke samping. Dia nyambungnya. Nah, kalian jangan lupa, guys. Nah, jadi terus ini ada servo, ya, buzzer maksud saya. Di mana buzzer ini positifnya nyambung ke pin nomor 6, kemudian negatifnya nyambung ke ground. Kalau kalian lihat ini tuh nyambung di sini, terus nyambung ke sini, ke ground, dari Arduino. Kemudian ada lampu ini nyambung ke pin 8 dengan pin 9. Kemudian ada resistor sebagai paman. Oke, langsung saja mungkin ke kodenya ya. Nah, gua kecilin dulu. Nah, di sini ini jangan lupa ya, guys. Ini seperti yang gue jelasin tadi. Jadi kalau kalian punya Arduino, di mana Arduino kan punya pin-pin ya. Nah, yang nyambung dari pin itu kalian harus sesuaiin di sini. Nah, misalnya LED green atau yang hijau nih. Kalian nyambungnya kemana? Nyambungnya ke 9. Nah, di sini harus 9. Jangan yang lain, jangan tulis 10. Nah, kalau kalian tulis 10 di sini, terus yang keluar bakal output dari Arduino-nya bakal keluarin ke 10. Nah, sedangkan 10 gak ada sambungannya. Makanya harus disesuaikan di sini. Makanya biasanya orang-orang tuh di awal-awal biar gak berubah-ubah. Kalau misalnya memang udah dipasang di 9, maka di 9 terus. 8 terus. Nah, gue jelasin codingannya satu-satu apa gimana. Jadi, pertama kita seperti biasa buat struktur buat node-nya untuk BST. Nah, di sini kita membuat node baru. Menggunakan fungsi create node. Udah gue jelasin tadi ya. Kemudian di sini fungsi insert recursive-nya. Nah, ini yang gue jelasin tadi, di mana ini bakal berfungsi buat letakin apakah itu node-nya bakal di sebelah kiri dari root atau di sebelah kanan root. Kemudian ada search. Seperti yang gue jelasin tadi, search-nya bakal membandingin apakah nilai yang dicari itu lebih besar dari node. Kalau lebih besar dari root. Jika dia lebih besar, maka dia bakal ke kanan. Kalau dia lebih kecil, bakal dia ke kiri. Kemudian in order traversal udah dijelasin dari modul-modul sebelumnya. Kemudian find minimum. Nah, seperti gue bilang tadi, jadi find minimum tuh sederhana sebenarnya. Udah gue jelasin juga tadi dengan find maksimumnya. Jadi karena kita udah ada aturan sendiri di BST, jadi dia bakal tinggal nelusurin paling kiri
Kemudian kalau point maksimumnya dia bakal nyelusurin paling kanan. Karena kita punya aturan di BST. Nah, kita masuk ke point setupnya. Nah, kita inisialisasi dulu pinnya. Dimana pin modenya bakal green itu bakal untuk LED hijau itu bakal jadi output, LED merah itu akan jadi output, dan buzzernya bakal jadi output. Jadi jangan lupa inisialisasinya guys. Kemudian kita serial bikin biar serial motornya bisa jalan. Nah, di sini nih, kalau kalian mau isi data BST, jadi kalian tinggal panggil panggil fungsinya buat insert node-nya, kemudian masukin nilainya. Masukin nilainya, otomatis insert node-nya bakal ngeletakin di mana, apakah dia bakal di kiri root atau di kanan root. Nah, ini buat nampilinnya dalam in-order traversal seperti yang udah jelasin. Kemudian bakal munculin ini, masukkan angka yang ingin dicari. Nah, kita masuk ke void loop. Nah, sebelumnya kan nggak ada void loop nih. Kalian tahu kan fungsi dari void loop tuh. Jadi void loop ini bakal ngulang-ulang terus sampai simulasinya berhenti. Jadi setiap dia ulang-ulang setiap simulasinya dijalankan, dia bakal berulang terus sampai simulasinya berhenti. Jadi apa sih yang dalam void loop ini? Jadi dia ini ada kondisi nih. Kalau serial variabelnya itu lebih dari 0, maka cari serial pin press int. Jadi kalian tahu gak ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya tuh dia bakal menerima input dari luar dari kita maksudnya. Nah, kemudian ada inisialisasi bool. Jika ditemukan, maka source node-nya maka ditemukannya sama dengan source node. Nah, source node-nya ini kan tadi kalau misalnya dia ditemukan, dia bakal bernilai true. Jadi kalau misalnya dia ditemukan nih, nah ditemukan ini bakal bernilai true juga. Nah, kemudian makanya dia tipenya pakai bool juga, soalnya hasilnya bakal true atau not true atau false. Kemudian ada kondisi nih. Jadi jika dia ditemukan, jadi kalau ditemukannya ini bernilai true, nah dia bakal mengprint data, kemudian ngeprint carinya yang tadi cari di serial yang diinputkan tadi datanya. Kemudian dia bakal munculin ini, ditemukan di dalam BST. Artinya ini buat munculin keterangan doang sih guys sebenarnya. Nah, kalau dia ditemukan kan, nah dia bakal membaca bahwa hijau itu bakal high atau bernilai 1, sehingga hijaunya bakal nyala. Nah, sedangkan merahnya dia bakal low, dia bakal mati. Nah, terus buzzernya dia bakal nyala juga. Buzzernya nanti akan bunyi tit. Nah, ini apa guys? Ini tuh frekuensi. Jadi frekuensinya itu 1000 Hz atau 1 kHz. Nah, sedangkan jika dia tidak ditemukan, kondisi kedua nih, jika dia tidak ditemukan, dia akan ngeprint data tersebut tidak ada di BST. Data yang kita masukin ya, ini cari maksudnya. Nah, kemudian digital write-nya bakal low. Artinya yang hijau ini bakal mati. Sedangkan yang merah dia bakal high atau dia bakal nyala. Nah, not on buzzer artinya buzzernya gak bakal nyala. Nah, kemudian ada kita kasih delay 2000. Kalian ingat kan kalau delay 2000 itu maksudnya berapa? 1000 itu 1 detik, berarti 2000 dia bakal delay 2 detik. Nah, dia bakal delay 2 detik dulu, terus lampunya bakal mati 22, terus buzzernya bakal mati juga. Jadi kalau misalnya dia nyala setelah 2 detik dia bakal mati karena soalnya di sini dimatiin. Nah, kemudian dia ngulang lagi nih, masukkan angka lain untuk dicari. Nah, dia bakal terus ngulang-ulang sampai dia bakal terus meminta angka sampai simulasinya diberhentiin. Nah, kita langsung mulai aja ya simulasinya.
Kita tunggu dulu. Nah, ini udah muncul nih. Jadi kalau kita pakai in order traversal dia bahkan muncul 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Udah sesuai ya urutannya. Nah, terus kita coba masukin nih. Kalau misalnya kita masukin 30, dia bakal gimana? Nah, buzzer-nya bakal nyala, otomatis nyala. Terus lampu hijaunya tadi nyala kalau dia ditemukan nih. Nah, gimana coba kalau misalnya nggak ditemukan? Misalnya kita masuk 78. 78 kan nggak ada ya. Nah, merahnya bakal nyala soalnya nggak ditemukan. Nah, dan ini bakal terus untuk apa? Ngulang-ngulang terus ngelup istilahnya. Terus bakal muncul selagi simulasinya nggak ditutup. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.